teman-teman, saya hari ini ada di kota Selomerto, Wonosobo. Saya akan berkunjung ke rumah beliau. Ini Kang Sua Petuala, seorang YouTuber juga. Yang keren adalah, ya saya sudah kenal lama sih dengan Kang Sua ini. Sudah berapa tahun lalu nggak pernah kesini. Nah ini ada kesempatan saya datang lagi ke sini berkunjung, nengok silaturahmi. Dan kita akan lihat ada apa aja sih di tempat Kang Sua. Yuk, ikut ya, yuk. Ini rumahnya di sini. Nah, kita akan langsung kita akan cari Kang Sua di kandang. Kita akan ke kandang. Oh, temboknya tuh loh. Besok tembok rumah saya juga gambarin. Dia perkasa. Gendro. Hai. Katanya lo kembar. Coba mirip enggak? Mirip sama kamu. Awas loh, tadi itu loh. Ya kita masuk. Masuk. Sek. Mana Kang Sua? Kang Suanya mana ini Kang Suanya? Wah. Ini tak panjat ambrol ora ya iki yo. Sing di omah ngendi yo iki yo? Kang Sua. Woi. Neng di sampean, Kang. Bu masuk, naik. Mana naik sana? Naik. Boleh. Atas. Oh. Oke. Saya sudah ketemu dengan Kang Suatu Sua Petualang. Oke. Jadi Kang Sua ini bermain ular dari tahun berapa ya, Kang? Dari 85. 85. Saya belum kenal Dari ular. kecil. Dari kecil. Dari kecil. 85 itu jenengan umur berapa? Masih kecil. Lahir tahun 69. 85 itu berarti 16 tahun, 15 tahunan ya. Jadi nek ketemu ulo neng lapangan, neng sawah itu langsung pegang. Nggak kepikiran itu ular. Nggak tahu itu ular berbisa atau enggak, tapi langsung pegang. Nanti kalau sampai di rumah yang marahi orang tua, langsung marahi. Bisa membedakan ini ular yang berbisa, ini ular yang enggak. Karena saya kan keturunan dari papa. Oh gitu. Jadi ada memang ini kalau Kang Sua ini saya bilangnya bukan hanya sekedar hobi sih ya. Jadi ini apa ya istilahnya? Karena keturunan, jadi keturunan itu memang wis apa? Mendarah daging. Mendarah daging. Jadi dulu bapak begitu. Bapak iya, bapak sama kakak, tapi yang sampai sekarang saya mana kakaknya udah enggak berhenti. Oke. Nah, terus gini Kang. Ya. Pernah nggak kegigit sampai fatal? Misalnya sampai masuk rumah sakit, sampai kalau kegigit memang pernah, tapi bukan ular yang mematikan. Itu kegigit retik pernah, iya pernah. Ini moncrot iya, ya, itu ya. Sampai 16 tuh. jahitan ini. Waduh ya. Ini 16 jahitan. Di sini ada ini 8 gigi masuk ke sini. Nah, di kaki ada ini. Nah, ini. Nek orang pakai susu emas berlian iki gigi ular ya. Tapi mereka apa gitu? Ya, panas. Meriang. Orang itu apa-apa ya. Nek susu nganang ini kan wah nasi kepencet nek iki ra ono ya. Itulah resikonya. Kita bermain dengan ular ya pasti kegigit ular. Tapi bagaimanapun kita tetap harus waspada. Ya, jadi nggak boleh asal. Kita harus menghormati ya Mas ya. Sepiawe-piawe, seberani-beraninya kita harus menghormati. Harus. Satwa tersebut gitu. Ya, jangan asal. Mereka juga istilahnya kalau kita hormat, mereka juga akan hormat kok ke kita. Gitu. Ya. Nah, ini hormat dari kameramen saya itu. Ya, gitu. Oke. Nah, Kang, ya ada piara apa aja keren-keren ya, retiknya? Banyak ada retik, tiger. Nama-nama lengkapnya nggak tahu. Ini nih, saya ada cerita lucu nih. Ini ada cerita lucu nih. Saya sama Kang Sua kemarin itu kan ada Mas Tio Survival. Titip ke saya cariin ular katanya. Oke, akhirnya saya minta tolong karena
posisinya kan ada di sini di Wonosobo. Terus saya kontak Mas Wa, Kang, golekna ulah. Pokoknya sing kiye. Ya, katanya. Nah, ulannya apal tapi nama-namanya. Nah, ini yang bikin seru itu di sini saya WA-an itu sambil saya mikir itu karena kita ini selisih nama. Kang Suwa apalnya nama-nama daerah, nama Jawa. Sedangkan saya kan ya ngerti, cuman kan daerah satu dengan daerah yang lain itu beda-beda namanya. Nah, waktu itu ada satu kata yang bikin saya agak bertanya-tanya. Lengkap. Lengkap. Kiye Mbak, onane ditulis tuh satu-satu ulo iki. Satu itu ulo lengkap. Nah, saya mikir di sini. Ulo lengkap iki ulo opo? Sampai saya tuh telepon. Kang ulo lengkap iki sing kaya opo bentuke? Aku bilang, sing kae sing ngene. Sing buntute ireng. Walah, ternyata ular kopi. Sama kopi. Nah, itulah kenapa saya selalu menekankan supaya teman-teman belajar bahasa Latin. Karena bahasa Latin itu saya ngomong di Indonesia bagian mana, kalau dengan sesama sama reptiler. Enggak, sesama istilahnya. Jadi bahasa Latin itu bahasa yang internasional, Mas. Jadi misalnya neng Australia ketemu Australia njo ono ulo, oh iki ulo jenenge misalnya Elaper radiata misalnya. Itu ngerti, oh ya ini Elaper radiata. Ngerti. Ane tekan Australia njo ngomongnya iki ulo LS lanang sapi, mumet bulene. Ya. Oke, gitu. Siap. Belajar sidik-sidik lah, Bang ya. Siap belajar malah Nah ini satu lagi yang saya suka dari Kang Suwa, suka belajar. Jadi belajar itu nggak pernah ada habisnya. Semakin kita tahu, kita harus semakin banyak belajar. Kalau kita tahu terus kita berhenti, itu namanya bodoh. Tapi kalau kita pintar, itu kita harus selalu merasa bodoh. Nah, iya. Supaya kita terus belajar gitu, untuk menjadi pintar. Bingung nah? Wes rasa dipikir. Yuk kita lihat langsung. Wah, ini tigernya. Ini nek jenengan jelas apa latine tapi nek nyong ya ini Piton reticulatus. Ngertine. Ya. Piton ki lah ngertine. Iki ana sing tutupe mengap sithik kowe ana ulone apa ora kowe? Kosong. Oh, tak kira ulone jalan-jalan. Kosong. Wah, ini peliharaan dari kecil. Dari kecil. Sekitar setahun umur. 1 tahun. Keren no? Dari telur ya? Dari telur. Keren enggak? Ciri sih. Wah, ini yang bawah kok serem ya. Tuh hitam-hitam di bawah itu pada ting terlolong nih, suaraku agak-agak ngeri. Jadi Kang Suwa ini lebih banyak bermain dengan king cobra. Ya, king cobra. Tapi hari ini saya tidak akan meminta untuk bermain sama king cobra. Kita akan ngobrol-ngobrol aja. Ya. Tuh, lihat ini aja di foto-fotonya nih. Keren. Super. Jadi ini udah masuk nih. Jadi Kang Suwa ini autodidak ya belajarnya ya. Pengepul ya? Ya komplit lah. Ya, komplit. Pemburu, pengepul. Tapi siap. Sekarang setelah jadi YouTuber loh Kang. Ki orang jebol to iki. Ora. Cucuk kayak ngaten ngene cukup bokongku dicucuk ayo rampung. Guys. Jadi apa? Kang Suwa ini pengepul, pemburu. Sekarang jadi YouTuber. Nah, pertanyaannya adalah setelah jadi YouTuber, kira-kira apa ya? Anda nggak sih rasa mengurangi untuk memburu? Ya jelas. Maksudnya kan dulu kan kita cari untuk istilahnya untuk penghasilannya. Kalau sekarang enggak. Sekarang kan cuma untuk ambil gambar, terus
nggak semuanya harus diambil kan. Sering ada yang sering dilepas lagi, dililis lagi sering. Ya. Jadi itulah efek dari YouTube. Ya maksudnya berubah menjadi lebih baik. Dan sekarang juga tidak semaunya sendiri kalau masalah reptil ular ada rasa kasihan apa gimana. Nggak seperti dulu pas belum jadi YouTuber kan kalau ada ular diambil langsung dijual. Tapi sekarang enggak. Iya untuk ayah namanya untuk mata pencahariannya Ya. dulu ya. Ya. Terus ini ada apa lagi? Ini kandangnya gede-gede. Nih. Lihat yang di bawah nih. Ini KC. Ini king cobra. Nah itu king cobranya kayaknya sih wedan gede tenan. Kaki bobok. Ya besar. Tuh ada yang bangun. Oh itu tuh bangun tuh yang sebelah situ. Bangun. Biasanya tangi. Macam-macam lembayi. Bangunnya. Cakep. Ini jantan atau betina tuh? Santan. Itu yang sana. Oh, santan. Wih keren. Santan. Mana? Ini. Ini juga bagus. Oh ya mas, pernah nggak? Oh cucu titok kan? Mau. Nah, tak lihat sih. Wih, gantengnya. Nah, lagi dong, di. Tapi ya, rak rokok ya, tapi. Hai. Coba sih aku mau foto di situ. Aku datang nengok. Buang Pak. Takut auranya beda. Sini. Oh, kalau Sini. isi bukan oh. Aneh ya. Sayangnya nih. Sini. Sini nak. Isi Sini, malah sini. beneran. Sini. Aduh, no. Enggak boleh. Sini. Kalau yang hitam dia musuhan ya. Oh gitu. Dia galak dia hitam. Sini. Ya, sini up. Us. Dapet ya. Tuh. Jadi ini taring masih komplit ya? Komplit. Wih, mantap ya. Ngeri kali kalau ketemu ini. Tuh. Jadi kalau teman-teman lihat ya, kalau ini king cobra ini tudungnya sini bisa. Belok sini coba. Jadi kalau kita lihat tudungnya itu yang melebar itu. Kalau king cobra itu tudungnya akan terbuka dan lurus. Kalau cobra itu agak melengkung begini. Jadi ini akan membuka lebar. Sini enggak, jangan gigit lagi, kamu sakit nanti hidungnya. Sini. Nih topinya nih. Besok dipakai ya. Sini. Nah, tuh. Nah, itu kita lihat ya, tudungnya itu kan lurus ke bawah. Membuka dan lurus ke bawah. Sedangkan kalau kobra itu agak melengkung di bagian atasnya. Udah jangan marah-marah kamu. Nah gitu aja sih ganteng, nggak usah marah-marah ya. Topinya simpan ya. Sudah, topinya simpan. Sudah. Enggak. Tak simpan. Kita sudah lihat koleksi king cobranya Kang Sua. Terus di sini juga banyak ular retik, hitam reticulatus. Kemudian Kang Sua juga pelihara beberapa kolubrid ya. Dari sini. Kalau kan? Nah, ini apa? Ini ada bonyo. Rada rumah kayaknya agak lumayan nih. Nah, ini ada yang hijau dan ada yang silver ya. Goniosoma oxycephalum sih. Ular ini unik. Kalau dilihat lidahnya biru. Nah, lihat lidahnya biru. Ini lidahnya biru tuh. Dia suka begitu. Ya. Ini Goniosoma oxycephalum sama dengan yang silver ini juga sama. Cuman ini warnanya silver.
Warnanya perak kita sebutnya. Nah, gitu. Kalau yang silver warnanya jadi kelabu semua. Kalau yang ini hijau dan ekornya kelabu. Tapi kira-kira benar nggak Mbak, nek kalau Apa? silver jantan, nek Bonyo Sumang yang silver Jantan katanya. Ya nanti kita buktikan aja besok di probing dulu ya. Soalnya kalau katanya itu kita nggak pasti kan ya. Jadi kita harus punya yang silver beberapa, misalnya 20 gitu, terus yang hijau juga 20, terus kita probing bareng-bareng. Ya toh? Boleh itu nanti kita buat coba. Kalau memang yang silver nanti dari 20 jantan semua ya bisa kemungkinan betul gitu ya. Oke. Jadi ini silver ini. Jadi kalau teman-teman yang suka sering bilang ular hijau itu banyak ya. Nggak semua hijau itu sama. Jadi kalau ini bisanya menengah. Kalau gigit ya agak bengkak-bengkak gitu. Tergantung daya tahan tubuh ya. Jadi ini apa? Taringnya ada di belakang. Gigi taringnya opistoglypha. Taringnya ada di belakang. Jadi ini. Ya sudah ya, ini posisinya dia marah. Ini posisi marahnya dia. Ini dan kalau ada yang bergerak cepat di depannya pasti nyamber. Aduh. Ya. Kameramen saya yang ganteng mau digigit? Mau coba? Sini. Nah. Ya, nanti kamu tambah gendut. Mau kemana? Wah, masuk-masuk ke ketiak. Biasa aja. Jangan, sana. Ya. Udah, masuk sana. Jadi, tuh kan. Kalau ada yang bergerak sedikit pasti langsung notol. Jadi ini masih fresh dari alam, ya kan? Jadi kita kalau memperlakukan mereka dengan, kok nggak mau masuk gimana? Kamu mau ikut aku ke Paraan? Hah? Mau masuk yuk, sini masuk. Mana masuk iki, begitu masuk kalian. Masuk. Jadi kita harus memperlakukan mereka dengan lembut, ya, jangan kasar. Mereka juga suka disayang. Oke? Ayo kan, suatu melu lembut toh. Biasanya nggak gitu kan, ayo. Biasanya nggak gitu kan, tuh posisi itu akan nyerang ini. Ini marah ini. Jadi biasanya kalau marah itu lehernya akan pipih, terus kemudian membentuk huruf S gitu. Kalau ada gerakan di depan langsung bet. Ya, terus ada lagi masnya. Mana sih putih kak? Ya. Kuning apa? Kuning. Nah ini juga agak nih ya. Nah ini ular yang, nah tuh mau gigit. Stop. Sudah mulai marah ini. Ini marah. Jadi badannya kalau yang jenis ini akan mengembang. Nah itu marah tuh. Marah atau nguap. Ya tapi marah posisinya ya. Nggak boleh. Aku baik-baik saja ya. So nggak boleh gitu. Nggak boleh, oke? Nggak boleh ya. Jadi kalau marah dia akan pipih lehernya sama. Terus membentuk huruf S kan itu badannya. Oh tuh. Nah, tuh. Nah, tuh. Langsung ya ini lebih. Tuh. Nah, ular belang-belang belum tentu belang atau ling. Salah satu contohnya ini cincin emas. Ya. Belangnya kuning hitam seperti ini. Nah, itu tuh gigit. Hitam seperti ini. Nah, itu tuh gigit. Nggak boleh kamu kok nakal sekali sih. Sudah lah. Emosian bludruk loh sampean kok. Jadi cepet. Kamu bludruk nanti darah tinggi kamu. Ada. Tuh. Ya, jadi ini cincin emas atau Boiga dendrophila. Itu ada bisanya enggak tuh? Ini bisanya ada, bisanya menengah. Jadi kalau apa namanya? Sini. Kalau ada gerakan langsung. Stop. Nah, jadi ini giginya sama, taringnya di belakang. Kamu action banget sih.
Jadi ini belang-belangnya kuning hitam seperti ini sampai ke ujung ekornya. Ada yang putih Ada yang juga. putih, ada. Apa sih? Kamu tahu kalau lagi di syuting? Action. Bagus. Apik loh. Nah. Dah, sudahlah, masuk aja deh, masuk. Nanti kamu lama-lama. Dah, masuk aja, masuk. Malah nyopoti awal itu. Dah. Oke. Seneng karung hijau ya, Bro Kobra. Ini baby Sinmas. Oh, babynya. Ini masih kecil. Jadi semua ular itu awalnya kecil ya. Jangan dikira semua yang gede. Ada loh, ular cilik loh, Lip. Cilik. Ayo kabeh ular ki yo. Saka bayi gitu. Sama yang tadi. Ya sama, cuman ini lebih kecil. Masih kecil. Nah, lucunya ya aku naik cilik tuh sama aja kecil besar ya begitu itu. Mas, kasihan Mas. Masukin. Biarin aja. Lebok ke karung nek ora dicapangan dia. Jadi ular itu ada yang kanibal ya, sebagian kanibal. Di makanan ular itu ada tikus, ayam, kodok, ikan, cicak, serangga, ular juga, sampai yang besar-besar bisa makan sapi, kambing. Menurut jenengan nek king poros memang jantan semua apa gimana? Ya jelas enggak lah. Enggak. Anak jantan semua terus nanti gimana berkembang biaknya? Karena dulu pernah mencari king poros dapat 8 ekor jantan semua. Ya memang kadang kebanyakan Di bawah hasil sini dari langsung dicek nggak ada yang betina, jantan semua. Yang pasti sih nek bisa berkembang biak pasti ada betinanya. Tapi kemarin juga ada beberapa penelitian bahwa ada beberapa ular yang bisa bertelur tanpa dibuahi ya kan. Cuman itu termasuk ular apa saja? Wah itu ada beberapa, enggak ngerti, aku nggak berani ngomong deh. Nanti belum pasti kok enggak dikira gitu. Nanti aja kalau sudah jelas dan pasti. Masnya nyuting tapi kalau delok ke Dikenal gitu kameramennya. ya itu kameramen. Ini namanya Mas Imron, kameramennya Kang Suang. Iya sama. Pengen eksis itu. Iya ini loh kalau yang belum pernah lihat, ini kameramennya Kang Suang. Nah ini kameramen saya yang rambutnya kayak jagung ini nih ganteng loh, coba sini. Kemarin dia bisa bersuara, bisa menirukan beberapa suara. Suara apa? Suara anjing, Heli. Tuh kan, pinter. Suara monyet. Suara monyet. Di Sedawa daerah kami kan nggak ada monyet. Biasanya kucing, dia suka kucing, dia tahu kucing. Nah, kucing lagi kawin coba. Nah, suara bebek. Apa? Bahaya. Oh nanti dulu bebek. Bebek itu gimana? Suara babi. Nah, tuh, pinter kan? Pinter lagi nih, satu lagi nih. Suara buaya gimana suara buaya? I love you. I love you. Susah. Ini sekarang dapat kameramen tapi juga kocak orangnya. Hancur, bukan kocak lagi ya ini, Wes. Ya semoga awet aja sih yang ini nih. Tuh. Ini kameramen saya jomblo loh. Kuman. Jomblo dia. Iya lagi promo nih. Boleh. Ya nanti. Apa tadi nggak tahu. Tadi itu Pak Suwa saya lihat waktu saya ambil rumah itu terkena gigitan beberapa. Itu saya mau lihat seperti apa sih sebenarnya. Oh ya. Ini nggak ada bekasnya. Nggak ada bekasnya. Cuman gigitnya tuh nyampe taring masuk enggak sih? Ya, biasa masuk, tetap masuk. Tapi kan enggak ada ini. Paling ini. Iya. Kulitnya udah tebel sih langsung ini. Karena tiap hari kan tiap hari makanannya hanya digigit ular. Jadi istilahnya sudah terbiasa ya. Yang penting buat teman-teman semua jangan sampai mainan yang berbisa tinggi. Contohnya kayak king cobra jenis viper karena itu sangat
fatal sekali. Tuh, dengerin ya, Jadi dengerin. teman-teman, tolong siapapun boleh mainan ular kayak gitu, tapi Harus Harus tahu hati-hati, ya, harus tahu ularnya, kenali ularnya karena masing-masing ular kan karakternya beda-beda ya, biarpun itu sama king cobra gitu kan. benar. Nah, kita harus tahu karakter, kita harus tahu apa ya, selahnya ya, selahnya juga, cara bermainnya juga tahu, dan itu tidak singkat untuk mempelajarinya. Sampai puluhan tahun lah. Iya, kalau teman-teman yang baru kemarin kenal ular terus main seperti itu, terus kecokot, saya yang repot ya. Jadi saya itu sedih kadang. Jujur nih Kang ya. Ya kalau curhat ya. Jadi gini teman-teman. Akhirnya saya mau curhat nih, mumpung ada pemain ular berbisa ya. Saya sebenarnya bukan nggak suka melihat teman-teman free handling itu enggak. Tapi gini loh, karena kita itu kalau seperti ini kita bikin channel, apalagi yang sudah banyak subscribernya, punya banyak fans gitu kan, itu kan mereka mencontoh kita, nyontoh kita, apa yang kita lakukan itu yang akan mereka lakukan. Contoh misalnya saya ngefans banget nih sama Kang Suwa nih, Kang Suwa keren, ambil king cobra, gede, pegang-pegang. Kang Suwa belajarnya udah lama. Lah saya yang baru belajar main begitu bisa ketudul, kecatok, kegigit. Sedangkan king cobra bisanya sangat tinggi. Fatal kalau gigit. Nah, saya bukan pemain free handling. Tapi, nih dengar ya, saya itu kalau ada yang kegigit saya dapat bagian. Nah, bagiannya nanti ditelepon, dicari, terus ditanya, Mbak, ini loh si A kegigit, ini gimana ya Mbak, kita harus ngapain? Saya nggak ikut-ikut, kadang saya nggak kenal, saya cokot sopo orang ngerti, nggak kenal, ngerti? Ya, gemes saya tuh. Jadi ini loh Kak, jadi mesti itu nek sudah begitu nanti yang dikirim itu foto yang rana ganteng-ganteng ya Mas. Anaknya mau ke prepon karo jenengan. Lah ya fotonya ki tangane wis keteyen, bengkak gede, biru. Nah, Mbak ini harus gimana? Jadi kalau mau kirim foto ke saya, tolonglah kirimlah foto yang lagi ganteng, lagi handsome, Lagi ya, santai. lagi santai. Apalagi Jangan rumah tangan makan. sudah busuk, kaki sudah busuk dikirim ke saya. Apalagi yang sudah diranjang dengan selang di mana-mana, ya. Jadi saya mohon, bukan saya melarang, kalian mau free handle silahkan. Silakan. Gitu. Tapi saya mengingatkan harus hati-hati, belajar benar, ya. Gitu. Ingat itu aja deh. Guys, unek-unekku selama ini tertuang di sini sekarang. Dan tolong teman-teman buat yang pemula jangan sampai jaga gengsi dan ikut-ikutan sama yang sudah lama. Ya itu. Jadi Karena ya, risikonya sangat besar dan bisa mematikan memang. nah, dan gini loh Mas, sekali ada yang kegigit, itu kan diklaimnya di orang luar sana itu banyak yang ngeklaim. Benar. Yang kena itu semua loh, semua teman-teman pemain reptil nanti kena. Yang nggak ngerti apa-apa juga kena, karena orang luar sana taunya semua ular itu berbisa. Gitu. Ya, jadi yuk kita saling menjaga. Ya, kalau mau edukasi saja. Kalau atraksi saja. Karena edukasi dan atraksi jangan dicampur. Nggak cocok. Ya, jadi edukasi ya nggak usah freehand. Edukasi ya keluarkan ularnya nggak apa-apa silahkan. Tapi nggak usah dihandle, nggak usah ditepok-tepok, nggak usah dimain-mainin. Tunjukkan bahwa ini contoh ular king cobra, ini bisanya seperti ini kalau dia waspada seperti ini gitu. Nggak usah ditepok-tepok, dijawil-jawil, disayang-sayang, nggak usah. Mainan. Ya, nggak usah. Bedakan itu, coba itu. Jadi ada space-nya, mau atraksi silahkan, mau edukasi ada bagiannya lah, ya. Oke. Besok kalau ada yang mau protes silahkan komen di bawah. Oke. Nanti kasih hadiah komentar yang paling pedas, boleh lah. Rapopo wes, kok nggak perlu ketemu ha? Lagi. Ada gulat. Aduh, itu komentar kameramen saya nggak usah didengerin. Jadi itu ya pesan saya begitu. Karena saya kenal beberapa teman yang freehand ya.
freehand ini saya kenal dari awal dulu tahun 90-an itu 2000-an lah, terutama saya kenal beberapa yang senior-senior pemain freehand atraksi. Itu mereka sangat mendalami satu caranya belajar karakter ular-ularnya, karena masing-masing ular itu biarpun sama jenisnya karakternya beda-beda. Top, siap. Ya kan, bener Mas? Kayak misalnya Kang Sua punya anak berapa Mas? 3. Nah, 3 ini karakternya masih beda semua. Beda-beda semua. Nah, iya sama. Ular Yang perempuan 2, laki-laki 1, tapi tetap berbeda. Iya, ya. Jadi itu pesan saya, mari kita saling menjaga, tidak perlu pamer-pamer, edukasi yang benar, atraksi juga atraksi yang benar, dikasih pengantar yang benar. Betul. Ya, itu. Jadi nanti, nah satu lagi misalnya, ingat, kalau mau kirim foto ke saya, fotolah yang ganteng, yang cantik, ya, oke? Biar saya juga senang. Dan tolong kalian jenengan, tolong dicatati jenis-jenis ular di bahasa Latin sekalian, biar saya tahu. Nggak sebelum ngomongin, Ya, siap, oke. tak kayak buku nih. Oh, siap. Ya. Saya mau belajar bahasa Latin sama Mbak Lydia. Contoh. Ya, biarpun istilahnya kita ini sudah seumuran istilahnya ya, tetap mau belajar. Oke. Karena bahasa Latinnya nggak tahu, tahunya Ya, nggak bahasa apa-apa. Jawa, bahasa Indonesia. Nanti kita akan buat vlog Kang Sua belajar bahasa Latin. Kita akan lihat bagaimana lidahnya akan Oke, siap. ya. Contoh aja deh, contoh. Cincin Mas apa? Mas, Boyga apa nggak tahu lah. Boyga dendrophylla. Boyga dendrophylla. Siap. Terus itu gonyosoma Gonyosoma, oxysepala. oxysepala Atau sepalum. Ya. Ya pokoknya dicatat main ngerti nyong Ya. bukune. King cobra apa? King cobra. Yang ngertine king cobra, Opio, Pagus, Hana. Opio, Pagus, Hana. Ya, seling-eling. Terus kobra, Naja, Seputatrik. Seputatrik. Naja, Seputatrik. Terus coba sekarang sebutkan Samodinastes pulverulentus. PSAM. Dinastes pulverulentus. Nah, saya banter saiki. Samodinastes pulverulentus. Samodinastes pulverulentus. Bahasa Inggris Seru ya, susah memang, tapi harus belajar lah. Nanti besok kita harus ke Paraan nih besok. Oh iya, harus sebaran, nanti tak kasih bukunya. Dia mau ya orang bawa buku, orang bawa poster, orang bawa. Tapi ngene wis ngomong yang orang jenengan. Lah iya, Pengen ora lah, tonton. kon nek stand kono bae. Tekan pemain nyongkul kan terus milihnya ini nggone ya. Siap. Jangan lupa gula teh. Oh, jangan lupa lah. Lo teh akeh. Oke deh. Ini udah sore, saya juga harus pulang ke kan lagi. Oke. Sampai di sini Kang Sua, terima kasih. siap. Tetap semangat, tetap Oke, seduluran ya. Tetap apa nih? Sehat-sehat. Amin. Yuk, semakin baik, Amin. edukasinya semakin Amin. baik, Amin. ya kan? Ke lingkungan juga semakin Amin. baik. Amin. Oke. Matur nuwun. Siap. Teman-teman, sebelum nanti HP-nya dimatiin. Nah, jangan lupa subscribe ya, like, subscribe, dan tekan loncengnya di channel saya. Juga nanti di channelnya Kang Sua Petualang ya. Nanti ada di bawah. Sama itu channelnya apa itu? Channelnya Kang Kompas. Kang Kompas, Ya, channel nanti dimasukin sekalian. Kameramen saya Kompas YouTube channel. Wih, dia punya kaosnya sudah. Bener. Mulane tak Saya belum deleng-eleng punya. dulu. Ada Superman aja nih. Oke, sampai jumpa. Dadah, terima kasih. Jangan lupa subscribe Sua Petualang. Pencet tombolnya. Jangan lupa subscribe.
Bye.